Oke kakak-kakak, tinggal berapa orang lagi? Kita mulai aja Kak Ajep ya. Oke Kak, siap Kak. Kak Adi, aman? Aman, aman, aman. Siap. Kak Topik, semoga cepat sehat Kak Topik ya. Lagi demam Kak Iya, Topik. Sama Kak. Oke, baik kakak-kakak. Kita mulai saja. Baik kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dalam keadaan sehat kakak-kakak semuanya, diberikan kemudahan dan kelancaran hari ini dalam pertemuan kita yang ke-8 ya Kak Ajep ya, dan kakak-kakak yang lain. Dan masih panjang pertemuan kita, ada sekitar 11 lagi pertemuan. Namun di minggu ini cuma 1 kali, dan minggu besok kita ada 3 kali nih kakak-kakak berturut nih. Di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtunya istirahat, hari Minggunya kita pembukaan luring. Nah, ini membutuhkan waktu dan fisik ya kakak ya. Saya berharap menjalani program PKG PJOK ini kakak-kakak masih bisa beraktivitas yang lain, enjoy, ada masalah kita selesaikan bersama. Itu yang menjadi apa? Karena bagaimanapun kakak-kakak pasti tugasnya tidak cuma PKG PJOK, di sekolah pasti banyak. Dan itu saya rasakan ketika saya jadi peserta gitu kakak ya. Jadi memang saya cuma mengingatkan, sebatas tugas saya ingatkan, sebatas hal yang lain saya ingatkan, tapi menjaga kondisi itu kakak-kakak semuanya. Semoga nanti seminggu kita luring dalam keadaan sehat semuanya. Baik kakak-kakak, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga 90 menit ke depan kita lancar. Hari ini kita jumpa dalam modul 1.6 ya, dalam perencanaan pembelajaran PJOK. Kalau kita boleh singkat dengan modul ajar ya Kak ya, pembuatan bagaimana kita merencanakan modul ajar untuk kita dapat melakukan aktivitas pembelajaran kita di kelas, baik di kelas maupun di lapangan. Baik kakak-kakak, hari ini di modul ini kakak nanti akan diberikan ya banyak bertukar pikiran ya, tugas kelompok dan menyelesaikan modul ajar ya kakak ya. Ini sekilas modul ajar kita 1.6. Mudah-mudahan kakak-kakak semua sudah membaca di LMS. Bagi nanti yang belum membaca, silahkan dibaca karena di modul 1.6 ini sudah mulai banyak aktivitas tugas, baik itu nanti mengunggah modul ajar, ya ada 2 ya kakak ya, modul ajar di 1.6 nih. Sebelum tatap maya ini sebenarnya kakak-kakak sudah mengunggah nih. Nanti setelah kita tatap maya, ada perbaikan, nanti kakak unggah lagi. Jadi tidak harus benar kakak ya. Jadi yang awal itu sebisanya aja kakak unggah, semampunya aja. Nanti ketika nanti kita udah tatap maya ini, kakak akan unggah kembali versi kakak yang menurut kakak benar gitu. Ya bukan menurut saya, menurut kakak benar. Sesuaikan dengan nanti background desainnya. Baik kakak, kesepakatan kita masih sama. Ya, menyalakan kamera apabila kakak memungkinkan, mematikan mikrofon apabila kita salah satu berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Semoga baik-baik saja internet kita hari ini. Di tujuan kita kakak, tujuan umumnya guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum merdeka. Capaian khusus modul, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Ini tadi saya katakan kakak, bagaimana nanti kakak-kakak berdiskusi, habis itu nanti menyusun modul ajar,
kemudian nanti mempresentasikan. Nah, ini nanti tugas kita hari ini nih kakak. Semoga selesai. Dan nanti ketika nanti mengupload di LMS-nya, ya yang sudah hari ini kita kerjakan mungkin nanti akan dimodif sama kakak-kakak kelompoknya, ya sesuaikan dengan materi ajarnya, maka sudah selesai gitu, tidak perlu lagi edit-edit banyak. Eh, Peserta menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan background design. Oke, kakak-kakak, kemarin di modul 1.5 kita banyak berbicara tentang background design yang mana menentukan tujuan akhir ya. Kak Ajib kemarin mengatakan dan kakak yang lain juga. Nah, jadi di hari ini dalam kita nanti menyusun modul ajar atau perencanaan pembelajaran diharapkan menggunakan background design. Ya kakak ya. Karena yang kemarin kita ajarkan, kita aplikasikan dalam pembelajaran kita hari ini. Agenda kita sesi ini, satu, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan background design. Dua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan background design. Nah, ini kakak-kakak sebagai acuan kita hari ini, pembelajaran kita, elaborasi isi ya kakak S1JP ini sebenarnya sebelum kita tatap maya nih kakak harus selesaikan ini. Ya, baik itu mengumpul tugas RPP ataupun yang lainnya. Sehingga begitu kita tatap maya, kakak sudah mempunyai modul ajar yang mungkin akan diperbaiki atau disempurnakan gitu kakak. Selanjutnya kita ada penguatan ya, saling berkolaborasi. Pertama kita akan menjawab 3 pertanyaan kunci, 2 melakukan diskusi kelompok, ya, yang ketiga melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis modul ajar. Berikutnya nanti refleksi. Baik kakak-kakak, di sini ada kolom, 3 kolom, ya. Mudah-mudahan kakak-kakak dapat mengisinya. Nanti bantu saya mengisinya di kolom chat aja. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Silakan kakak-kakak, kira-kira kolom 3 ini apa isinya kakak-kakak? Tulis saja di kolom chat kakak-kakak. Kak Hadi mengatakan pembukaan, inti penutup. Kak Ajib kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Kak Ajib, kayaknya satu orang kita belum masuk nih Kak Ajib. Kak Rian nih. Oh, kalian nggak ya? Ya, nanti kasihan absennya Kak Ajib. Saya nggak bisa apa, dia terdetek di LMS kita.
Baik, kakak yang lainnya silakan merespon. Nah, saya lanjutkan. Saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Nah, kakak-kakak, ketiga komponen utama itu dalam mempertimbangkan pembelajaran, yang pertama kakak-kakak, tujuan pembelajaran, ya kakak ya. Kalau kegiatan awal, inti dan penutup itu adalah proses ya kakak ya, proses pembelajaran ya. Tapi ini sebelum kita sebelum merencanakan pembelajaran, kalau itu pembelajarannya ya, proses pembelajarannya. Nah sekarang sebelum kita katakanlah memberikan pembelajaran, kan kita merencanakan pembelajaran atau membuat modul ajarnya gitu kakak. Jadi 3 komponen utama itu ada tujuan pembelajaran, ada asesmen pembelajaran, ada aktivitas pembelajaran kakak. Nah biasanya kita selalu langsung mengarah kepada aktivitas pembelajaran. Ya kakak ya biasanya, tapi mudah-mudahan kakak-kakak semua di sini sudah langsung tahu tujuannya gitu ya. Tapi biasanya kita terfokus bagaimana memberikan pembelajarannya gitu, bukan tujuan akhirnya. Karena backward design itu adalah bagaimana kita memberikan atau merencanakan pembelajarannya disesuaikan dengan tujuan akhir kakak-kakak ya. Nah ini dia kakak-kakak. Jadi dikatakan backward design itu adalah apabila kita dalam melakukan pembelajaran atau katakanlah merencanakan pembelajaran, membuat modul ajarnya, fokus utama kita bagaimana ke tujuan akhirnya atau tujuan pembelajarannya. Yang kedua, asesmen pembelajaran. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Sebagai contoh, kakak, misalnya tujuan pembelajaran kita adalah gerakan lari, gitu ya kakak ya, gerakan lari. Nah, aktivitas pembelajaran kita ada yang namanya gerakan lari estafet, berpasangan, atau gerakan lari sendiri, atau gerakan lari bolak-balik, ada gerakan lari zigzag, ala rintang, itu aktivitas pembelajarannya kakak. Tapi yang ingin kita katakanlah sampaikan adalah tujuan pembelajarannya. Nah, jadi setelah kita sudah nanti berfokus kepada tujuan pembelajarannya, kita akan sesuaikan dengan asesmen pembelajaran dari tujuan pembelajaran tersebut. Nah, barulah kita melakukan aktivitas pembelajarannya, kakak. Nah, kalau aktivitas pembelajarannya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kakak. Kalau tadi adalah gerakan lari, maka bisa saja aktivitas pembelajarannya melakukan gerakan lari sendiri, melakukan gerakan lari berpasangan atau estafet, melakukan gerakan lari zigzag, melakukan gerakan lari ala rintang. Nah, itu aktivitas-aktivitas ini kita desain semenarik mungkin sehingga peserta didik tidak bosan dalam melakukan kegiatan ya 3 kali 35 menit atau 2 kali 35 menit. Nah, ini ya menjadi tugas kita akhir kakak ya, tapi fokus kita bagaimana tujuan pembelajaran ini sampai kepada peserta didik disesuaikan dengan asesmennya kakak. Nah, ini yang akan kita gambarkan atau akan kita tuliskan di modul ajar kita kakak. Baik kakak, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Nah tadi saya bilang, tadi kan kita ingin aktivitas belajarnya itu ada yang lari zigzag, ada lari rintang, ada lari berpasangan atau ada lari sendiri. Namun tujuan pembelajaran tersendiri adalah gerakan lari. Nah itu yang ingin kita capai. Kalau proses pembelajarannya atau aktivitas pembelajarannya sah-sah saja kakak, merubah sesuaikan dengan kebutuhannya. Mari kita bahas tahapan backward design dalam satu perencanaan pembelajaran. Nah, di sini kakak ada tabel ya. Tabel ini sebagai simulasi ya. Kalau kita
bilangkanlah ini modul ajar, ya. Di sini kita tulis mungkin modul ajar. Nah, kita buat pertama adalah PASE. PASE-nya disesuaikan apakah PASE A kelas 1 kelas 2, PASE B kelas 3 4 ya, atau PASE C kelas 5 dan 6, atau PASE D ya kelas 7 8 9. Nah, ini setelah kita tentukan PASE-nya, maka kita tentukan elemen Kakak, elemen yang ada di capaian pembelajaran terbaru Kakak, yang kemarin saya kirim, sengaja saya kirim biar Kakak bisa mendownloadnya, atau kalau sudah ada ya bisa Kakak simpan ya Kakak ya. Nah, di elemen itu ya kita kan ada 4 ya Kakak ya. Ada terampil bergerak, terus belajar melalui gerak, berikutnya bergaya hidup aktif, terus memilih hidup menyehatkan. Nah, itu untuk elemen ada 4 Kak. Sedangkan capaian pembelajarannya nanti di sebelah kanannya, ya. Tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita. Nah, ini yang komponen yang harus ada di modul ajar Kak. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya harus ada Kak. Dari capaian tadi itu, tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan apa yang akan kita berikan kepada peserta didik. Kalau di sini sebagai contoh, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Karena di elemennya terampil bergerak. Di capaiannya peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Nah, rangkaian gerak ini kan biasanya dilakukan dengan gerakan berirama atau senam irama. Nah, ini yang menjadi tolak ukur kita Kak dalam pembuatannya. Terus selanjutnya di sini tujuan pembelajaran, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Nah, ini yang perlu kita sampaikan tadi Kak sebagai background desainnya. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini juga diharapkan kita disesuaikan dengan keempat ini ya Kakak ya. Ada audiens ya, atau ABC kalau disebutkan di sini. Audiens itu adalah pesertanya, behavior itu adalah perilaku yang diharapkan dari peserta, misalnya gerakannya memukul, menendang, menggiring, mengumpan atau menahan serangan dan lain-lainnya. Kalau tadi gerakannya berarti melakukan gerakan senam ya, atau rangkaian gerak berirama, bisa juga Kakak sini. Terus untuk kondisinya di mana perilaku tersebut ditunjukkan misalnya secara berpasangan kah, sendiri atau berkelompok atau dalam permainan yang sederhana. Nah, ini kondisinya Kak. Jadi dalam penyajian pembelajaran kita selain ada audiens, ada pesertanya yang bisa melakukan, mampu atau dapat melakukan behaviornya, perilaku peserta didiknya, melakukan gerakannya, juga ada kondisinya, apakah berpasangan, kelompok, atau dalam bentuk permainan sederhana. Nah, terus yang terakhir yang D-nya atau degree-nya, kriteria yang harus dicapai atau level performanya. Contohnya 90% akurat dari jarak 3 meter selama 10 detik tanpa jatuh. Dan beberapa kasus kriteria di sini terhubung dengan rancangan penilaian di mana Kakak akan merumuskan berdasarkan instrumen penilaian yang ada. Nah, jadi untuk degree-nya ini adalah memudahkan Kakak dalam melakukan asesmen nantinya berbentuk rubrik ya Kakak ya, berbentuk rubrik penilaian. Sehingga nanti dalam menilainya kita sudah tahu untuk menceklisnya dalam kolom mana peserta didik dapat melakukannya gitu. Nah, selain tadi tujuan pembelajaran Kakak, peserta didik ya mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama dilakukan dengan transisi yang lembut. Di sini juga yang nomor 2-nya adalah
asesmen pembelajaran. Nah, di asesmen pembelajaran ini Kak, sudah terlihat ya Kak ya, ada pertanyaan sebenarnya ini ya, asesmen mana ya kira-kira yang akan kita pilih dalam proses pembelajaran kira-kira Kakak? Apakah asesmen dengan pertanyaan jawaban pilihan ganda atau asesmen dengan menggunakan rubrik? Biasanya Kakak-kakak membuat yang mana nih? Dengan Dalam rumput. Dengan rubrik ya Kak rumput. ya? Ya, karena kan yang kita apakan tadi gerak, Kak. Oke. Kakak-kakak yang lain adakah yang mungkin pakai kuesioner gitu kan? Kalau Kak Adi pakai yang mana Kak Adi? Kalau di sekolah? Saya mau budget tuh, rubrik lah. Rubrik Rubrik lah. ya Kak ya? Ah, Berarti kalau kita sepakat pembelajaran PJOK rubrik, sebenarnya teori itu ya teori itu sebenarnya sudah masuk ke dalam praktek. Karena ujian kita itu adalah ujian gerak dan kita menilainya pun bukan menilai teori, Kak. Kalau memang kita setuju tadi ini gitu kan. Tapi kalau Kakak masih katakanlah kuesioner, teori Kakak akan berguna karena anak-anak akan mengingat bukan geraknya yang akan dinilai tapi pengetahuannya gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang asesmen sesuai dengan rubrik, anak-anak harus bergerak dulu baru kita nilai Kakak. Nah, dia bukan diam kita nilai gitu. Jadi setiap ketika dia bergerak baru proses penilaian itu terjadi gitu. Makanya kalau saya bilang saya jarang sekali masuk ke dalam kelas kecuali hujan ya. Hujan ya kita perlu juga berteori, tapi kalau pembelajaran seutuhnya saya di luar karena prosesnya saya menganggap setiap penilaian yang saya lakukan adalah penilaian berbentuk rubrik. Jadi ketika anak bergerak baru saya nilai gitu. Kalau anak tidak bergerak ya nilainya ya tidak ada gitu. Itu Kakak ya. Ini tinggal disepakati aja Kakak. Karena untuk asesmen sendiri ada yang asesmen dalam untuk pembelajaran ya, asesmen saat pembelajaran dan asesmen akhir pembelajaran ya atau of learning ya Kakak ya. As learning dan for learning ya Kakak ya. Ada yang untuk pembelajarannya, ada sebagai pembelajaran, ada juga sebagai hasil pembelajaran. Nah, ini yang perlu kakak-kakak pahami dalam membuat asesmen pembelajaran. Sesuaikan dengan tuntutan sekolah. Nah, kalau sekolah tuntutannya pasti ada masih ada ujian setengah semester, ada ujian semester gitu ya Kak Jep ya. Padahal kalau di kurikulum Merdeka kita suruh pilih Kak Jep ya. Dalam asesmen boleh tidak mentiadakan MIT atau mentiadakan PTS ujian semester gitu ya karena setiap pembelajaran bisa menjadikan asesmen. Nah, jadi memang kakak ini yang perlu kita pahamkan tapi kembali lagi ke sekolah kita gitu kan karena bukan kita yang punya sekolah ya kan kita mengikuti ritmenya sekolah tapi kalau saya sebagai memegang ampuk PJOK saya memegang teguh nih dalam proses penilaian saya selalu membuat rubrik dalam penilaian jadi kalaupun katakanlah ujian tetap ada di semester itu sebagai ya ujian untuk anak mengetahui pengetahuannya aja kakak bukan mutlak untuk nilai rapor kalau bagi saya karena di nilai rapor itu saya selalu ke rubrik ini karena tidak fair bagi peserta didik yang aktif ya kan begitu kita tes asesmen melalui penilaian objektif atau katakanlah pilihan berganda dia kurang nilainya betul nggak Kak Ajep? Betul, Kak. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan nih kakak, ya. Agak ribet memang. Kita tak melawan sistem. Katakanlah kalau di sekolah kita PJOK harus membuat soal, silahkan kita buat soal. Cuman kalau bagi saya masukkan nilai rapor itu adalah dengan nilai yang ada di pembelajaran sehari-harinya gitu. Karena ada rubriknya gitu dalam menilainya gitu. Nah, bagaimana mereka mungkin ada lakukan gerakan, lari, atau senam
gerak irama atau gerakan berirama, mungkin menendang bola, atau katakanlah mendribling bola, atau memukul bola. Nah, itu yang saya bentukkan dimasukkan di rubrik, Kakak. Kalau ujian tulis itu hanya pengetahuan sebelum pembelajaran olahraga terlebih dahulu melakukan apa? Senam pemanasan. Makanya kalau anak-anak saya Kak Ajep, kalau dia ujian teori itu butuh 10 menit Kak Ajep, selesai. Karena saya pastikan soalnya tidak akan susah, mudah. Karena tidak fair bagi saya kalau saya persulitkan soalnya, tapi gerak mereka sudah maksimal gitu. Mereka maksimal geraknya, tapi saya nilai di teorinya gitu kan, salah itu kalau bagi saya sih, salah dalam penempatan asesmennya gitu. Makanya kalau teorinya tetap saya mudahkan, tapi kalau untuk prakteknya disesuaikan dengan kebutuhannya. Seperti itu Kakak. Mungkin jadi pemahaman kita bersama. Kalaupun ada tambahan nanti boleh Kakak diberikan tambahan kepada kami biar kami menjadi pembelajaran juga. Ini yang kedua Kakak ya, komponen yang akan kita berikan dalam pembelajaran Kakak ya. Ada tujuannya, ada asesmennya. Berikutnya Kakak ada aktivitas pembelajarannya. Nah, kalau yang memakai model pembelajaran itulah dibilang sintak tadi itu urutan pembelajaran Kakak. Nah, bagi yang katakanlah pakai PBJ, pakai pakai project atau katakanlah berbasis masalah atau katakanlah kontekstual dalam model pembelajarannya. Nah, ini yang harus ada urutan sintaknya atau ada urutan langkah-langkah pembelajarannya. Namun kalau tidak memakai model pembelajarannya, kita memakai 3 urutan ini saja, Kakak. Model pembelajaran kita sudah dikatakan udah baik, Kakak, karena sudah mengikuti tujuan pembelajaran sudah ada, asesmennya sudah ada, dan aktivitas pembelajaran sudah ada. Nah, sebagai aktivitas pembelajarannya, aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Tadi yang saya katakan, Kakak, ketika kita mempunyai tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajarannya adalah mungkin di sini adalah gerakan senam, aktivitas pembelajarannya mungkin senamnya berpasangan, berkelompok, atau pakai musik, atau pakai alat. Nah, itu sah-sah aja Kakak. Tapi tujuannya tetap adalah senam irama. Nanti disesuaikan dengan rubrik penilaiannya. Nah, aktivitas ini harus menyenangkan, engaging ya Kakak. Engaging ini artinya peserta didik bukan hanya melibatkan diri, tapi terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan perkembangan anak atau developmentalik dan tentu saja selaras dengan ya umurnya Kakak ya. Artinya sesuai dengan perkembangannya juga selaras dengan kemampuan ya. Jadi kita dalam menentukan aktivitas pembelajaran itu ya minimal menyenangkan lah Kakak. Biar katakanlah 2 kali 35 menit atau 3 kali 30 menit tidak membosankan bagi anak-anak. Nah, ini yang kita sampaikan di awal-awal Kakak ya. Ada tujuan, ada asesmen, ada aktivitas pembelajaran. Nah, backward design sendiri Kakak sebagai piramid terbalik ya Kakak ya. Mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen pembelajaran, terus diakhiri dengan merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, kalau kita ilustrasikan adalah piramida terbalik ini ya. Nah, selain ketiga langkah tadi Kakak, langkah lain yang perlu kita perhatikan ya, yang keempat adalah memperhatikan diferensiasinya Kakak. Jadi dalam pembelajaran PJOK diferensiasi ini adalah bukan kita memberikan pembelajaran berbeda, bukan ya Kakak ya. Tapi berdiferensiasi ini adalah memberikan tingkatan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya. Tetap anak-anak diberikan misalnya ada 3 pos pembelajaran yang harus dilaluinya, semua anak harus melaluinya Kakak. Cuman setiap 3 pos ini ada pos-pos yang mungkin dimudahkan. Sehingga
katakanlah pembelajaran peserta didik yang belum mampu ke pos berikutnya, dia bisa katakanlah percaya diri dalam satu pos ini gitu, atau pos yang lainnya gitu kakak. Jadi kakak ya, apa lagi batuk. Saya minum dulu kakak. Nah, untuk yang kelima nih kakak, mengembangkan sumber belajar. Nah, terus yang keenam, menyusun langkah pembelajaran. Yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan. Nah, ini yang kita perhatikan kakak, dalam membuat pembelajaran kita harus safety ya dalam aktivitas pembelajarannya, sehingga anak-anak juga dalam menguatkan fisiknya juga selamat. Nah, ini yang kita harapkan kakak. Selanjutnya, kenapa desain mundur? Satu, alasannya memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Yang kedua, background design menjadi penerjemah kakak-kakak atau guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Analisisnya, kakak-kakak, di sini kita diberikan pertanyaan, ya kakak, tapi kalau pengalaman kita memakai Figma ini banyak yang nggak bisa akses, jadi saya pakainya Padlet ya kakak ya. Ini saya kirimkan linknya, nanti kakak silakan. Silakan lakukan diskusi. Oke, hati-hati Kak Adi yang balik ke rumah. Oh, Kak Rian balik ke rumah. Nah, ini kakak coba dibuka kakak, bisa terbuka tidak Padletnya? Kalau pakai Padlet ini lebih mudah kakak ya. Untuk mengisinya, nah kakak-kakak tinggal tuliskan aja di sini yang ada bentuk tambah ini, ya. Ini yang warna kuning ini, bentuk tambah. Lalu nanti dia akan berubah menjadi tulisan kakak. Nah, tinggal kita tulis saja nama kita dan komentar kita dari apa pertanyaan yang ada di depan kita nih kakak. Bisa terbuka kakak? Kak Adi bisa buka Padletnya? Bisa, bisa. Oke.
Lanjut Kak, silakan Kak. Dituliskan. Kakak buat nama kakak, buat namanya. Dari Kak Ina melakukan jawaban setelah pembelajaran. Oke. Ini serius menguasai ini siapa nih ya? Kak Adi nih. Bukan. Nggak ada namanya. Saya tuh Kak, kenapa tadi? Oh iya Kak Acep. Ya, oke oke baik baik. Nggak apa-apa aman aman. Nah, ini selaras dengan tujuan dari pembelajaran yang telah kita buat dengan menyesuaikan elemen yang telah kita pilih. Oke. Dan menggunakan rubrik penilaian.
Ayo kakak-kakak yang lain yang punya kesempatan silakan dikomentari ya. Belum semuanya karena kondisinya diketahui setelah di dalam proses pembelajaran. Oke, apakah perencanaan pelajaran Bapak Ibu sudah mengangkat tingkat perkembangan minat kebutuhan khusus serta ya jelaskan. Oke. Gimana mau nempelkan komen di bawahnya tuh Pak Dona? Tambahkan tuh aja boleh Kak. Atau Oh, itu tambah komen tuh Kak. Atau yang dari tanda apa ini juga boleh Kak. Tambah itu. Langsung dari di sini juga boleh nih Kak ini ya. Add komennya. add Nah, komennya. iya. Oke, dicoba. Nah, saya berharap yang saya sampaikan dapat dikuasai dan dipahami, dapat dilakukan dan dapat bermakna bagi peserta didik dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di tempat mereka tinggal. Kak Afriansah. Oke. Nah, ini dari Kak Ina. Saya berharap peserta didik dapat memahami dan memperhatikan materi yang saya ajarkan dan dapat mengikuti pembelajaran dari proses awal sampai akhir. Oke. Tidak karena saya mengikuti materi pembelajaran dari buku saja. Pembelajaran lebih menyenangkan karena menyesuaikan kebutuhan dari peserta didik jadi terlibat dalam proses pembelajaran sehingga tidak otoriter harus terpaku kepada keinginan kita sebagai pengajar. Ya. Oke, dengan menggunakan tes dalam pembelajaran. Oke, dari Kak Rian, berpartisipasi, tip, dua mengembangkan keterampilan motorik, ketiga meningkatkan disiplin, kerjasama, tanggung jawab, empat menghargai perbedaan kemampuan.
Oke, Kak Riki dengan cara melakukan penilaian proses dalam pembelajaran. Oke, baik. Lebih mudah ya Kak ya pakai Padlet ya ketimbang pakai Figma ya. Karena kalau pakai Figma kemarin banyak terkendala. Ya bagus pakai Padlet lagi Kak. Lebih Ya, lebih enak, cepat juga. lebih bisa pakai AP juga Kak ya. Kalau pakai Figma Ya, tuh susah jaringannya. Oke kakak-kakak, saya lanjutkan. Terima kasih sudah merespon. Ya, sebagian banyak kawan sudah menjawab. Ya, eh, sini sudah banyak menjawab. Dari Kak Apriansyah sudah ada juga. Belum semuanya, mungkin banyak perbaikan yang perlu saya lakukan. Eh, Cuman ada yang menarik nih bagi saya nih. Dari Kak Ajep lah dulu ya. Belum semua karena kondisi diketahui setelah dalam proses pembelajaran. Nah, apakah perencanaan pembelajaran Bapak Ibu sudah mempertimbangkan? Kak Ajep, bis nanti Kak ya Ina Kak. lah ya. Menarik nih untuk dibahas nih. Nah, kira-kira Kak Ajep membuat modul ajar nih kan Kak Ajep kan? Ya, Nah, kan ditanya membuat modul ajar. Kira-kira Kak Ajep buat modul ajarnya borongan atau harian? Artinya borongan itu setahun ya. selesai kayak gitu, atau ya per masuk misalnya kita kan menghabiskan satu katakanlah gerakan itu bisa sampai 2 pertemuan 3 pertemuan gitu ya Kak ya, atau gimana Kak Jeb? Kalau kami memang tuntutan tuh Kak, Ya, di awal semester mengumpulkan satu semester, borongan ya, lah, kan satu betul betul. semester. Jadi mengapa saya belum katakan belum semuanya tuh, karena Heeh, gini, kadang modul udah kita buat kadang seperti betul, ini, iya, ternyata keuangan peserta didik tidak menyesuaikan kadang nggak. iya, Ya. Nah, ini makanya saya katakan belum semuanya. Terkadang ada yang pas, ada yang tidak. Nah, gitu. Kondisi keadaan peserta didik yang kadang yang seperti itu. betul, betul. Terutama di segi sarana juga kadang yang menjadi hambatan karena kita sudah buat pembelajaran sudah menyesuaikan sarana misalnya hari ini. Tapi tak tahunya untuk minggu besok, maaf cakap kadang bola udah rusak. Iya, iya, Sehingga betul betul. sehingga tidak bisa kita laksanakan. Memang seharusnya kita sebagai pendidik memang harus membuat modul ajar ini per pertemuan sebetulnya Kak, karena sehingga bisa kita tahu kondisi keadaan sebelum di lapangan gitu. Tapi terkadang Kak, itu tadi kebutuhan dari sekolah yang iya, membuat kita iya, seperti iya, iya. itu. Mungkin Kak Dona mungkin bisa memahami hal itu juga gitu. Orang juga seperti itu. Saya yakin dan percaya tuh Kak. Makanya saya tanya Kak, borongan atau harian? Ya betul Kak. Karena kalau borongan atau katakanlah tahunan, pasti kita tidak bisa melakukan asesmen awal ya Kak ya. Karena asesmen awal itu dilakukan, baru pembelajaran itu mulai kan gitu Kak ya. Misalnya minggu ini kita melakukan asesmen awal gitu kan, atau sebelum pembelajaran kita melakukan asesmen awal 20 menit misalnya gitu kan. Nah itu akan bisa terlanjutkan untuk pertemuan berikutnya asesmen yang hari ini gitu. Nah itu sebenarnya yang diharapkan sih di kurikulum Merdeka seperti itu Kak, kan gitu kan. Tapi sekolah-sekolah kita yang katakanlah pengen gurunya lengkap administrasinya, tapi tidak pengen bagaimana meningkatkan pembelajaran gurunya. Nah, itu yang menjadi mana saya bilangkannya, bukan bukan kesalahan ya, tapi menjadi sudah mendarah daging ya dalam menentukan administrasi yang harus diutamakan gitu ketimbang kualitas pembelajarannya. Makanya ketika pengawas menanya sama saya, di mana Pak perangkat ajar? Saya bilang ada Bu, saya bilang. Kok tipis Pak? Iya, orang saya ngajar Bu, saya bilang. Kan nggak orang lain yang ngajar, saya bilang. Saya bisa aja Pak, Kak, membuat perangkat ajar tuh dalam setahun tuh mungkin berapa lembar gitu. Karena menurut saya administrasi itu penting, tapi lebih penting bagaimana pembelajarannya gitu kan. Kita buat nanti setebal-tebal katakanlah 1 rem gitu kan. Nyatanya yang kita buka cuman ketika pemeriksaan, ketika ada supervisi. Nah itu yang menjadi sehingga modul ajar kita nggak berkembang. Kalau menurut saya seperti itu Kak. Makanya saya pun biasanya mengadopsi modul ajar orang, tapi tidak
semuanya saya ambil. Contoh misalnya dalam setahun ini buat gerakan lari, gerakan menendang bola misalnya. Nendang bola itu kan banyak, ada yang menggiring bola, ada yang menendang ke gawang, ada katakanlah shooting atau yang lainnya. Nah itu kan nggak semuanya perlu kita adopsi di buku itu, atau kita nggak semuanya perlu kita ambil dalam RPP yang ada orang buat itu. Tapi kita pastikan aja sesuaikan dengan kebutuhan kita. Makanya yang Kak Ajib buat tidak salah. Saya cuma mempertanyakan kita sama tidak gitu kan. Awal-awalnya saya juga ikut Kak, borongan Kak. Tapi ke belakang-belakang ini saya mikir, lah ngapa sih pakai borongan segala gitu kan. Jadi ya paling per 1 bulan wajar Kak, per 1 bulan. Artinya perencanaan kan, per 1 bulan atau per 2 bulan kita buat wajar. Tapi kalau memang perborongan ya terserah, karena memang itu tuntutan dari sekolah, tidak masalah Kak. Terus makasih Kak Ajib Oke, untuk berbaginya. Yuk, siap. Terus Kak Ina mungkin kan Kak untuk bersuara? Halo Kak Ina. Iya Pak. Kak Ina, adakah Kak Ina? Ada. Di sini Kak Ina bilang mengikuti materi pembelajaran dari buku saja. Eh, yang kita sekarang memang sudah ada panduan buku ya Kak ya. Tapi tidak mutlak pembelajaran kita disesuaikan dengan buku Kak. Bisa disesuaikan dengan keadaan di lapangan Kak, atau keadaan sesuaikan dengan pembelajaran kita sesuaikan dengan minat dan bakat anak. Jadi bisa saja kakak melakukan asesmen awal dulu, baru melakukan pembelajaran yang sesuaikan dengan proses pembelajarannya. Kalau dari buku sah-sah saja, karena memang panduan buku sudah pasti mereka melihat secara umum gambaran apa-apa yang akan diajarkan dalam pelajaran PJOK. Jadi begitu ya, Kak Ina, bagaimana Kak Ina? Oke lah, kita anggap Kak Ina mendengar lah ya. Oke, sudah dengan cara memenuhi seluruh kebutuhan belajar peserta didik. Oke, pertimbangkan tingkat perkembangan minat dan balik. Baik, kakak, terima kasih sudah merespon begitu banyak ya. Kita nanti ke depannya pakai Padlet aja, karena kalau pakai Figma responnya sedikit karena memang susah masuknya, maka ke depan nanti kalau ada diskusi kita pakai Padlet biar gampang. Saya lanjutkan kakak untuk presentasinya. Nah, kita di sini sekarang, apakah perencanaan pembelajaran atau modul kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran? Bagaimana nih kakak? Tentunya iya ya kakak ya. Dalam melakukan perencanaannya tentunya kita sudah mengidentifikasi tujuan pembelajaran ya kakak ya, sehingga nanti terarah dengan langkah-langkah atau asesmen pembelajaran kita kakak. Nah ini yang di awal tadi saya bilang, bagaimana kita menetapkan tujuan pembelajaran sebagai background desainnya atau tujuan akhirnya. Nah, dalam tujuan pembelajaran memakai ABCD. ABCD itu sendiri adalah audience ya, terus behavior, condition atau kondisi, atau degree. Nah, sebagai penjelasannya tadi sudah audience itu ada pesertanya, mampu atau dapat melakukannya, behavior itu adalah gerakannya ya, apa yang dilakukan peserta didik, kondisi itu adalah bagaimana peserta didik dalam melakukannya, apakah sendiri, berpasangan, berkelompok, atau melakukan permainan sederhana. Nah, sedangkan degree-nya ini adalah mengukur akurasi atau performanya dalam asesmen pembelajarannya, sehingga nanti dalam tujuan pembelajarannya disesuaikan dengan asesmennya. Selanjutnya kakak, kita akan berdiskusi kakak selama 20 menit. Di sini pahami dulu kakak, peserta dibagi menjadi 3 kelompok.
masing-masing anggota menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah kakak unggah pada sesi sinkronus kalau ada, kalau nggak ada berarti kakak buat. Dalam 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran yang nanti dipresentasikan ya kakak, dan disesuaikan dengan kerangka background design. Kerangka background design itu adalah ini kakak ya, ada fasenya, ada elemennya, ada capaiannya, ada tujuan pembelajarannya, ada asesmennya, ada juga aktivitas pembelajarannya. Nah, kakak-kakak nanti setelah dikasih ya ruang diskusinya, silakan berdiskusi ya sama teman-teman ya. Kalau ini 3 kelompok berarti satu kelompok itu 3 orang. Satu saja modul ajar yang kakak siapkan, baik yang sudah siap ataupun belum, tapi dianalisis bahwa dalam modul ajar yang kakak siapkan itu ada tujuan pembelajarannya, ada asesmennya, ada juga aktivitas pembelajarannya. Oke kakak, bisa dipahami? Saya akan bagi ya untuk diskusi. Nanti kakak silakan masuk ke ruang yang sudah ditetapkan. Ada yang keluar satu ya kak ya, siapa ini ya? Riki ada. Oh Kak Agus ya. Oke kakak, saya coba buatkan ruang roomnya. Waktunya 20 menit ya kakak ya. Panjang nih waktunya kakak. Oke, silakan kakak masuk ke ruangnya masing-masing.
Adik pun. Baik, Kak, selanjutnya belum semuanya ya Kak ya kumpul sini. Kak Ajep belum ada. Kak Adi tadi kelompok berapa Kak Adi? Kelompok 3 Oh, kelompok 3. Kak, kelompok Kak Ajep ya? Bukan ya? Kak Ajep kelompok berapa ya? sama Pak Apriansa. Oh, gitu. Kak Rian, kelompok berapa Kak Rian? Sama Pak Ajib. Kelompok Oh, 2. kelompok 2. Kak Riki? Kelompok 1, Kak, kayaknya. Oke. Berarti sudah ada yang mewakili nih. Kelompok 1, 2, dan 3. Baik ya Kak, selanjutnya kita melakukan presentasi hasil apa yang sudah Kakak diskusikan ya berbentuk modul ajar. Silakan presentasikan, saya stop dulu. Kalau misalnya memang tidak bisa menampilkan, silakan di-download, kirim ke WA, nanti saya akan tampilkan ke Kakak. Silakan Kakak. Dari kita urut aja dari kelompok 1 Kakak. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 terakhir. Kak, ini kita menampilkan modul ajar kita kan? Tak keluar suaranya. Siapa yang kelompok 1? Atau kalau Kak, kelompok Kak 1? Ina, Kak, Kak mewakili. Ya silakan Kak Ina. Kayak mana nih? Tak bisa keluar suaranya. Mana nih? Halo? Suaranya kecil Kak Ina. Kayak Ada mana? tapi kecil suaranya. Kayak mana mau besarkan? Mekik kayaknya besar nanti suaranya itu. Volumenya besarkan. Udah besar? Tak mau doh. Udah Kak dengar. Ina. Ada. Kejap. Ini modul ajar kita tadi kan Bang Riki? Ya, Kak Ina. Tampil kayak yang tadi tuh. Kalau salah tak apa ya. Kan nanti dikoreksi sama Kak Dona. Ini ya. Oke. Macam mana gerakkannya tadi ya? Silakan Kak Ina presentasikan. Tujuan pembelajaran dari yang elemennya ya. Elemen, tujuan pembelajaran, terus satu lagi. Ya, silakan Kak, presentasikan aja Kak. Kejap. Ini modul ajar yang kami diskusikan tadi menggunakan elemen fase B pada anak kelas 3 menggunakan elemen terampil dan bergerak. Lingkup materinya variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor. Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat memahami tentang variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan memodifikasi pola gerak dasar berjalan, berlari, dan melompat. Kegiatan intinya juga Pak? Ya, sampaikan aja Kak, secara ringkas saja Kak. Oke.
Kegiatan intinya guru menunjukkan media pembelajaran, guru menjelaskan kepada peserta didik tentang variasi dan kombinasi gerak dasar berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok dengan cara menggunakan kertas undian dan masing-masing anak mengambil 1 undian. Guru memberikan penjelasan tentang cara bermain. Setelah guru memberikan penjelasan tentang permainan tersebut, permainan peserta didik diminta mencoba mempraktikkan gerakan yang telah dicontohkan oleh guru sebelumnya. Setelah peserta didik mencoba gerakan yang dicontohkan guru mengarahkan peserta didik untuk memulai permainan modifikasi variasi dan kombinasi gerak dasar berjalan, berlari, dan melompat. Jenis penilaiannya menggunakan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kalau keterampilan mempraktikkan gerak dasar berjalan, berlari, melompat. Pengetahuannya membuat refleksi hasil pembelajaran. Sikap disiplin, jujur, sportif, tanggung jawab, dan bersedia berbagi tempat. Nah, ini contoh dari penilaian sikap. Mana lagi ya? Ini rubrik penilaian keterampilan. Dan ya ini penilaian pengetahuan, Pak. Oke. Udah itu aja. Sudah Kak Ina? Sudah. Baik, kelompok 2 dan 3 mohon tanggapannya dari tampilan yang sudah diberikan kepada kelompok 1. Dari kelompok 2 silakan. Ada nggak yang disampaikan? Atau dari 3 tadi kan ada tujuannya, apakah sudah ada tujuannya kakak tadi? Kelompok 2 gimana? Atau kelompok 3? Udah kayaknya. Sudah ada Udah. tujuannya itu. Tujuan sudah ada ya kak ya. Terus asesmen kak tadi sudah ada ya? Sudah ada. Oke. Boleh Terus bertanya Kak Dona? silakan kak. Untuk Ibu Ina, nah ini kan udah ditampilin nih. Nanti pertanyaannya itu di mana diferensiasinya itu? Oke. Di model ini di mana Kak Ina. diferensiasinya? Jawab kak Ina. Iya. Gimana? Kok iya ya? Diferensi. Aduh, Mae. Coba cari dulu, ada itu biasanya. Di Bukan, proses Abang. atau apa? Mana Bang Riki nih? Apa diam nih? Kayaknya ini ke Ina, model kita ini tak ada diferensiasinya nih. Ada. Nah, Kayaknya Ah. Iya Kak Rian, maaf Kak Rian. ya nggak apa-apa. Itu kan bisa jadi Ya, ini nggak apa-apa, jadi jadi koreksi, refleksi kan? kan. Ah, Nah, iya. kalau bisa nanti kan ini kan masih di gerak lokomotor tuh. Jadi bisa Ya. ditambahin aja di diferensiasinya, mau terserah sih mau konten atau proses. Proses ini lebih mudah dijangkau oleh anak-anak sih. berarti proses dari permainan itu ya? Iya, jadi Kak Ina itu mau ngapain tuh di situ tuh di kegiatan intinya mau ngapain? Itu dibagi 2 kelompok kan. Mau lakukan apa gitu. Mau Kemarin gimana, mau kalau memang ada permainan atau menggunakan kerucut dan sebagainya ya diterangkan juga di situ gitu di kegiatan intinya. Nah, nanti dari kegiatan inti itu barulah terlihat diferensiasinya seperti apa gitu. Oh, kemarin Kalau ini kan masih makanya tadi udah dibaca sampai bawah kan. Nah, mana nih diferensiasinya? kemarin Gitu. tuh udah diketik. Tapi kayaknya kebanyakan takut tak cukup waktu 20 menit itu. Ya, Jadi, karena secara materi Kak Ina juga banyak satu, kemudian penilaiannya juga banyak tuh. Jadi kayaknya dengan satu model ini nggak terkejar Kak Ina kalau semuanya. Ina tuh kan Ina tuh udah mempraktekkan
gerak berjalan, berlari, dan Mhm. melompat sebelumnya kan. Ya. Jadi Ina tuh membuat suatu permainan. Jadi Ina tuh cuma Hmm. mempraktekkan cara-cara Ina cuma menjelaskan sama anak tuh udah Ina buat tempat apa namanya? Media pembelajarannya tuh udah Ina Ya. susun di lapangan tuh. Jadi anak itu cuma tinggal Pos bermain aja kayak gitu. pos-pos gitu ya. Nanti dari pos 1 ke pos 2 nanti anak tuh berjalan. Dan tuh nanti Ina susun kun tuh nanti agak 5 biji, nanti anak berlari zigzag. Dan tuh nanti ada kertas itu nanti anak itu melompat. Dan tuh nanti baru Nah, anak dari tuh kardus itu tuh bisa didiferensiasikan itu Kak Ina. Bisa ditambahin level ketinggiannya. Jadi bagi anak-anak yang sudah mampu di level itu, nah naik ke level selanjutnya tuh. Nah, jadi kita nampak tuh kan kemampuan anak yang lompatnya lebih, kemudian jalannya atau larinya lebih laju, itu bisa ditambahin Iya, posnya kemarin atau tingkat level tingginya gitu kan. kemarin Oke, udah udah bagus. diketik tapi hapus. Iya, nggak apa-apa sih. Bagus. Oke. Sebagai bahan refleksi aja. Terima kasih. Ina. Oke Kak Rian, terima kasih. Kak Ina, terima kasih. Sebagai tambahan sedikit, apa yang kata Kak Rian tadi betul, harus mempunyai diferensiasi karena ini kurikulum merdeka, khasnya seperti itu. Kalau boleh nambah sedikit Kak Ina, yang tadi Kakak ingin buat kan pos tadi Kak Ina, kan pos permainan. Nah, pos permainan itu sebenarnya adalah berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu ciri khasnya tidak hanya menaikkan level, tapi setiap anak harus melalui tingkatan dari yang mudah hingga yang sulit. Jadi setiap anak dibuat pos misalnya 3 pos atau 4 pos permainan. Setiap anak itu harus melalui 4 pos keempat pos tersebut Kak Ina. Nah, dari keempat pos itu dibuatlah sistem levelnya sehingga anak-anak yang mungkin belum bisa di level 2 dia akan merasa percaya diri di level 1 misalnya gitu atau di pos 1. Sedangkan anak yang mungkin di level 1 merasa sudah mudah, dia akan lanjut ke level 2. Tapi setiap anak wajib melakukan setiap pos tersebut gitu sehingga dia yang merasakan bahwa kemampuannya berada di pos mana. Seperti itu Kak Ina sebagai tambahannya. Oh, berarti Kak bukan terletak pada perlakuannya, tapi di pos-pos itu bisa diletakkan levelnya gitu ya. Ya, Jadi pos 1 masih betul. jalan aja tuh misalnya gitu ya. Betul. Terus kedua masih zigzag, nanti Betul. semakin tinggi atau semakin Ya. posnya semakin sulit gitu ya Kak. Oh, Betul oke. Kak. Jadi gini Kak Rian, kalau kita katakanlah menaikkan level terus memberikan pengasingan pos, berarti kita tidak berdiferensiasi, kita berarti diskriminasi bentuknya. Oke. Artinya memisahkan anak yang bisa sama anak yang nggak bisa. Sedangkan berdiferensiasi itu adalah memberikan perlakuan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kemungkinan kalau kita lakukan setiap pos itu, setiap anak itu wajib menjalankannya, tapi setiap pos itu pasti anak akan merasakan di mana momen dia akan percaya diri, akan melakukan lebih banyak. Seperti itu Kak Rian. Oke, siap. Terima kasih ilmunya. Oke, baik. Kak, lanjut. Kak Ina, terima kasih. Izin Baik, sedikit bertanya Kak. Siap, Ini kan Ricky. dalam menyusun modul nih, modul diferensiasi ini kan nanti kan di diferensiasi itu kan ada 3 tuh Kak. Ada konten, proses, sama Betul, produk. Betul Kak. Jadi kalau saya masukkan salah satu saja boleh Kak? Jadi gini Kak Ricky, yang dibilangkan konten itu adalah pembelajaran kita Kak Ricky. Bagaimana cara guru menyampaikan pembelajaran itu konten Kak Ricky. Kontennya apa? Misalnya pembelajarannya kita adalah gerakan lari gitu. Itulah kontennya. Prosesnya apa? Aktivitas anak dalam melakukan gerakan lari Kak Ricky. Itu proses tuh Kak Ricky. Terus produknya apa? Mungkin nanti mereka bisa menyampaikan gerakan lari seperti ini atau mempresentasikan. Jadi sebenarnya tidak ada terpisah dalam satu pembelajaran itu konten, proses atau produk. Kalau kita di olahraga kompleks Kak, makanya serunya olahraga itu kompleks. Dia ada prakteknya, prosesnya pembelajaran terus ada konten katakanlah apa mau disampaikan dan ada produknya. Selalu kita bilang, ayo anak-anak silakan siapa yang praktekkan. Itu produk tuh Kak. Oh gitu ya. Berarti harus tiga-tiganya ya Kak ya? Enggak harus tiga-tiganya Kak. Cuman di olahraga itu tidak pun kita ambil ketiga-tiganya semua udah masuk Kak gitu. Iya.
secara tidak langsung ikut Betul. serta tiga-tiganya itu ya. Betul Kak, Masuk betul. situ kan. Iya, betul. Baik Kak, terima kasih. Siap Kak. Lanjut Kak, kelompok 2. Biar waktu kita cepat selesai, kita tinggal ini aja. Kelompok 2 kami Kak ya. Nah, siap Kak, Kak Ajep ya. Saya lupa juga. Silakan Kalian Kak. bisa Laptopnya Kak Ji. Oke, Kak. Tapi ini belum sempurna, tapi karena memang tadi kekurangan waktu juga Kak. Siap. Tapi akan- Aman tuh Kak. Kita bukan melihat salah benarnya Kak. Kita cuma hanya melihat backward design-nya nampak tidak di modul ajar Kakak, itu aja. Oke, Kak. Belum dibuka, sebentar Kak. Itu aja, bentar sebentar. Oke. Nampak ya Kak ya? Tadi sudah nampak Kak, Kak? Kira nampak Kak ya? Sebelah tadi udah nampak Kak? Ah, itu Kak. Ayo, lanjut aja Kak. Oke, Ya, siap. nampak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Kak Dona dan juga rekan-rekan yang lainnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Juga mohon maaf karena keterbatasan waktu, karena memang dari awal saya buat dari awal modul ini memang banyak kekurangan. Baik, seperti saya sampaikan tadi, yang Kak Dona sampaikan tadi, di mana komponen utama dalam sebelum perencanaan pembelajaran itu ada 3. Yang pertama tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran di sini adalah peserta didik dapat melakukan gerakan dasar senam lantai seperti roll ke depan dan ke belakang dengan teknik yang benar. Yang pertama tujuan pembelajarannya. Yang kedua, siswa dapat menyusun rangkaian gerakan senam lantai secara mandiri dan juga berkelompok. Adapun asesmen pembelajarannya, yang pertama rubrik penilaiannya posisi kepala ditekukkan. Apakah nanti dalam penilaian posisi kepala itu ditekukkan oleh peserta didik dengan baik? Yang kedua, posisi tangan ketika menumpu dengan baik di atas matras ketika melakukan gerakan roll ke depan ataupun ke belakang. Yang ketiga, posisi badan digulungkan ke depan maupun ke belakang. Itu asesmennya. Yang keempat, menjaga keseimbangan tubuh. Adapun fasenya adalah fase D, kelas 8 tingkat SMP. Untuk capaian pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan mendemonstrasikan dalam konsep gerak pada teknik dasar senam lantai. Itu balik Kak ya. Seharusnya tadi elemen apa dulu, fasenya dulu. Fasenya fase D. Aman nggak? Elemen gerak, capaian pembelajarannya peserta didik dapat memahami dan mendemonstrasikan dalam konsep gerak pada teknik dasar senam lantai. Tujuan pembelajaran tadi sudah saya sampaikan ada 2. Lanjutnya asesmen pembelajaran atau asesmen penilaian maksudnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan ada 4. Terus aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas pembelajaran ini sederhana tadi Kak. Karena memang terbatas waktu ya. Yang pertama gerakan dasar senam lantai. Gerakan dasar senam lantai roll ke depan itu seperti apa? Dengan cara memulai dari posisi berdiri, jongkok dan berguling ke depan. Sedangkan untuk roll ke belakangnya memulai dari posisi jongkok, berguling ke belakang dengan menekuk lutut. Nah, mungkin saya lebih menyampaikan secara ucapan aja lah Kak ya, kegiatan Siap Kak. Silakan. Yang saya alami dalam pembelajaran untuk PJOK di gerakan senam lantai ini, yang pertama tentu
kita melakukan pemanasan. Pemanasan saya sering membuat suatu permainan, memang tidak tercantum di dalam yang saya bagikan di layar, tapi saya sampaikan saja secara lisan, di mana kalau saya pribadi sering membuat kelompok terlebih dahulu, di mana yang putra, misalkan saja target peserta didik ada sekitar 30 orang. Yang laki-lakinya 15 orang, yang perempuannya 15 orang. Sehingga saya kasihkan kelompok untuk yang putra itu ada sekitar 3 kelompok, dengan satu kelompok 5 orang, begitu juga dengan yang putri. Nah, saya bedakan putra dan putri ini tidak bercampur aduk, sehingga saya kasihkan satu matras, karena memang serananya matras cuma 2, sehingga satu untuk yang putra, satu yang untuk yang putri. Nah, untuk permainannya, karena saya tidak langsung masuk ke dalam gerakan roll ke depannya, Kak. Bagaimana anak bisa dulu bermain di lantai ya, seperti itu di atas matras. Betul. Sehingga saya coba untuk permainannya, untuk pemanasannya, di mana mereka saya buat kun sekitar 5 di depan matras. Setiap matras saya kasihkan 5 kun, sehingga anak yang putri, anak yang putra melakukan guling. Guling saja, Kak, guling dari kiri kanan. Mengambil kun tersebut, lalu berguling lagi kembali ke tempat semula, meletakkan kun. Siapa yang duluan, dia yang pemenang. Seperti itu. Itu untuk perkenalan bahwasannya senam lantai itu kita akan melakukan suatu gerakan yang nanti berguling. Nah, seperti itu, Kak. Nah, itu saya buat untuk permainan pemanasan terlebih dahulu kepada peserta didik. Nah, setelah mereka melakukan pemanasan tersebut dengan suatu permainan, baru saya mendemonstrasikan pembelajaran. Nah, saya sampaikan tujuan pembelajaran ini seperti apa. Selalu saya sampaikan kepada peserta didik tujuan pembelajaran. Peserta didik, anak-anak kita, kalian tidak mesti harus bisa melakukan dengan sempurna, tetapi kalian lakukan dengan semampu kalian. Di situ saya berdiferensiasinya seperti itu, Kak. Jadi sehingga anak yang memang tidak punya kemampuan di situ, dia tidak merasa minder dengan teman-temannya yang mampu. Jadi saya coba satu persatu, saya demonstrasikan dulu. Seperti ini gerakan roll ke depan. Dimulai dari gerakan 2 awalan, saya bilang. Awalan yang pertama dengan awalan berdiri, yang kedua dengan awalan jongkok. Kamu pilih sendiri, saya bilang. Mana yang menurut kamu nyaman? Berdiri, jongkok, ya, dipersilakan. Lalu letakkan tangan di atas matras. Setelah itu tepuk di kepala, lalu bergerak dan gulungkan badan ke depan, tolak ke depan. Harapannya ada di tengkuk, saya demonstrasikan seperti itu kepada peserta didik. Apa tujuannya harus tempatnya bertanya seperti itu, supaya kepalanya tidak, atau lehernya tidak tertekuk untuk nak, saya bilang. Jadi nanti menjadi cedera. Apa fungsinya? Ya betul, saya bilang. Jadi sebelum saya memulai juga ada pertanyaan seperti itu yang timbul dari peserta didik, Pak. Oke, setelah itu, ini gerakannya nak ya, yang halusnya seperti ini. Nah, yang kedua, gerakan roll belakang, saya lakukan juga seperti itu. Saya demonstrasikan terlebih dahulu. Pertama, dalam keadaan membelakangi matras, saya bilang. Gerakannya diawali dari gerakan jongkok. Lalu gulungkan badan, dan tangan siap-siap untuk mendorong ke atas, supaya bisa menggulung badan ke belakang. Setelah saya demonstrasikan, tentu yang pihak perempuan ini kadang ini sering yang mengalami kesulitan dalam PJOK nih, guru PJOK adalah yang perempuan nih, Pak, dalam senam lantai. Betul, Kak. Perempuan ini kadang malas. Ya, malasnya kenapa? Kadang malu depan laki-laki ya. Betul. Terus ya, untuk menjaga keselamatan dan juga hal-hal yang lain, saya sering menyarankan kepada peserta didik perempuan, tolong masukkan bajunya dulu, nak, agar nanti tidak ada yang baik kita saya bilang. Oke, Pak. Setelah dilakukan satu persatu oleh peserta didik, ya kita tahu kalau untuk roll ke depan ternyata banyak bisa, baik itu perempuan maupun laki-laki, tapi yang sulitnya ada di gerakan roll ke belakang. Tapi saya kasih opsi kepada peserta didik yang perempuan terutama, jika kamu tidak bisa melakukan seperti ini, ada opsi yang kedua saya buat, Pak. Opsi keduanya gerakannya adalah tidak seperti gerakan yang pertama sempurna, tetapi dengan gerakan menyamping terlebih dahulu, nak. Supaya kamu nanti sudah terbiasa seperti ini, baru naik nanti ke tingkat level yang sesungguhnya, saya bilang.
Akhirnya saya contohkan terlebih dahulu gerakan yang opsi kedua itu kepada pihak perempuan biasanya. Lama-lama alhamdulillah sudah bisa, lalu mereka sedikit tertantang. Bagaimana sih coba untuk yang gerakan yang opsi pertama tadi yang sesungguhnya seperti apa? Memang dilakukan secara bertahap kepada peserta didik, secara berurutan, dan rata-rata memang kita ketahui pihak laki-laki, kadang anak-anak laki-laki ini memang lebih cepat dia untuk mendapatkan gerak tersebut, kecuali mungkin bagi teman-teman dia mungkin yang anak-anak kami yang itu seperti tadi Pak, kekurangan fisik seperti gemuk, seperti itu kurang. Tapi mereka mau mencoba. Saya selalu motivasi pada peserta didik, kamu coba dulu, karena Bapak berharap kamu bergerak dulu nak. Kamu bisa bergerak, melakukannya, bisa tak bisa itu nanti belakangan. Yang jelas peserta didik, kamu mau melakukannya terlebih dahulu. Sehingga saya kasih semangat kepada peserta didik seperti itu, dan teman-teman yang lain pun juga ketika ada gerakan dia melakukan seperti itu, sudah hampir bisa, saya kasih reward dengan tepuk tangan. Dan teman-teman yang lain juga seperti itu melakukan tepuk tangan. Sehingga ada rasa semangat dia untuk mencoba gerakan itu terus. Nah, itu yang saya lakukan Kak, untuk gerakan tersebut. Nah, setelah itu, setelah melakukan gerakan tersebut, saya katakan sekali lagi kepada peserta didik, saya tekankan sekali lagi, bahwasannya peserta didik, kamu tidak mesti harus bisa melakukan dengan sempurna, tapi kamu sudah mencoba, sudah melakukan, sudah Bapak apresiasi terhadap seperti itu. Nah, untuk asesmen pembelajarannya, di dalam proses pembelajaran saya tetap menilai mana peserta didik yang bisa, mana yang tidak bisa, tapi dalam esensinya yang sesungguhnya, tetap saya ingin melakukan asesmen pembelajaran itu sesuai rubrik penilaian tadi, di mana apakah kepalanya ditekukkan ketika waktu melaksanakan roll ke depan atau belakang, atau tangan yang bertumpu itu sudah bagus atau betul atau belum, atau keseimbangan tubuhnya belum, atau posisi tubuhnya belum menggulung ke depan atau ke belakang, itu tetap saya nilai berdasarkan dari gerakan peserta didik di saat melakukan. Nah, itu aktivitas pembelajaran yang saya buat di dalam pelaksanaan materi senam lantai. Adapun refleksinya setelah pembelajaran selesai, saya selalu mengatakan, gimana perasaan kalian tadi ketika melakukan gerakan roll ke depan atau belakang? Ada yang berkata, oh sudah bagus Pak, enak Pak, kami mau lagi Pak, ke depan nanti seperti ini juga ya Pak ya. Oke, ada yang mungkin merasa, terutama pihak perempuan yang dominan, udah Pak, besok materi lain lagi lah, kami sakit loh Pak, kepala kami, ya seperti itu. Saya tanyakan perasaan mereka terlebih dahulu. Setelah itu, mana gerakan-gerakan yang bagi kamu merasa sulit? Kebanyakan mengatakan adalah kami ragu-ragu Pak, karena takut nanti kepala kami sakit atau tekuk kami, leher kami sakit, seperti itu. Sehingga saya kasih opsi. Nah, jadi bagaimana supaya itu bisa tidak terjadi ke depannya, nak? Makanya kamu harus menekukkan kepala. Kalau untuk solusi, di mana peserta didik takut kalau kepalanya ditekukkan, takut ditekukkan gitu. Yang kedua, saya kasih solusi, harus dilakukan di rumah secara berulang-ulang, tapi dengan catatan di atas spring bed atau matras kalau ada di rumah. Coba kamu lakukan, mungkin ketika waktu lagi santai, coba dilakukan seperti itu. Tapi tidak dipaksakan ya Nak ya. Oke Pak, jadi itu refleksi yang saya berikan kepada peserta didik ketika di akhir pembelajaran. Mungkin itu Kak yang perlu saya sampaikan, karena memang keterbatasan waktu tadi, sehingga mohon maaf, mungkin tidak sempurna. Saya yakin banyak sekali kekurangan dalam modul ajar saya. Mungkin ke depannya dengan ada masukan dari Kak Dona, juga rekan-rekan yang lain bisa menjadi modul ajar kami ini tadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak kelompok 1, kelompok 3, silakan memberikan tanggapan. Kak Adi, kelompok 3 kan Kak Adi? Iya. Bagaimana tanggapannya? Sesuai kah atau ada yang perlu ditambah? Udah sesuai tuh, sesuai pengalaman tuh. Oke, kelompok 1 bagaimana? Kak Riki, kelompok 1, Kak Ina, ada yang sesuai itu Kak, mantap. Punya Pak Ajab tuh. Oke.
Kak Ina ada ditambah? Tidak, Pak. Oke, baik. Kalau dari saya, Kak Ajep, berhati-hati membuat konten pembelajaran, jangan sampai menjadi isu eksklusivitas ya, atau lebih menonjolkan kepada domain olahraganya. Nah, itu aja. Karena yang pastinya senam ini 6 lantai olahraga kali, kan gitu kan. Hampir banyak, baik itu peserta laki-laki ataupun perempuan, tidak bisa. Tapi kalau masih guling depan, saya rasa itu tidak terlalu menjadi konten olahraga, karena tidak pun olahraga orang udah sering melakukan guling depan gitu, istilah gitu kan, berguling. Tapi untuk selanjutnya hati-hati kalau untuk memilih konten pembelajaran termasuk senam, karena memang rawan cedera untuk pembelajarannya. Terus utamakan keselamatan, berdiferensiasinya boleh. Tadi itu sudah melakukan permainan, terus katakanlah tingkat kesulitannya dimudahkan, ada yang dikatakanlah mempunyai fase-fase. Tapi kalau bisa silakanlah bentuk suatu permainan yang mengarah ke guling depan, misalnya gitu, setiap pos, sehingga keberanian peserta didik dapat terlalui dalam pos tersebut, Kak. Misalnya di pos 1 mereka melakukan gerakan angkat tangan, misalnya gerakan push up atau gerakan jongkok gitu misalnya. Di pos 2 mereka hanya berguling badan, jadi sehingga nanti dirangkai. Di pos terakhir baru dirangkai. Nah, kalau ada setiap pos seperti itu, nanti kepercayaan diri peserta didik pasti akan meningkat setiap posnya. Sampai nanti di akhir, bagi yang bisa ya silahkan, bagi yang nggak bisa mungkin tadi saya bilang bisa berguling dari samping. Itu saja, Kak. Kalau untuk senam nih, karena rawan nih, Kak. Senam nih. Baik, terima kasih Pak baik. Dona. Siap, Kak. Kelompok 3, Kak Hadi, lanjut untuk apa presentasinya? Oke, siap. Udah nampak Pak Dona? Siap, nampak, Kak? Judulnya gerak dasar manipulatif, lari bolak-balik. Untuk kelas 3 dan 4, fase B berarti. Elemen gerak, elemen keterampilan gerak. Tujuan belajar, siswa dapat mempraktikkan keterampilan gerak dasar kelincahan, yaitu lari bolak-balik. Dilangkau-langkau aja Pak Dona Siap, Kak. Asesmen sumatif dilakukan untuk membuat kesimpulan mengenai sejauh mana peserta didik telah menguasai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dengan cara mengambil waktu untuk mengukur kecepatan lari siswa. Kriteria ketercapaian pembelajaran: 1. Mampu melakukan pemanasan secara dinamis, mampu melakukan lari bolak-balik sambil mengambil dan membawa benda atau objek, mampu melakukan lari bolak-balik dan waktu tertentu. Rencananya seperti ini, peralatan yang dibutuhkan itu pun tidak baku, bisa disesuaikan di lapangan. Terus lintasannya jaraknya 3-5 meter. Waktu yang dibutuhkan 30-45 menit. Instruksi kegiatan, siswa pemanasan dulu, siap itu melakukan praktek sambil diambil waktunya. Diferensiasinya, siswa yang memiliki keterampilan gerak yang lebih baik diminta untuk lebih cepat waktunya. Untuk siswa yang kurang baik larinya, disesuaikan aja yang kurang mampu berlari. Ini rubrik penilaiannya: berkembang, mahir, sangat mahir. Yang melakukan pengamatan guru PJOK, siswa. Terus refleksi dan tindak lanjut. Setelah selesai melakukan kegiatan siswa, melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan yang ini, berkembang, mahir. Dah, selesai Pak Dona, itu aja. Oke, untuk kelompok 1 sama kelompok 2 mungkin ada tanggapan? Tujuan tadi sudah ada ya, tujuan, asesmen ada, aktivitas pembelajaran. Silakan kelompok 1 bagaimana? Ada tanggapan? Kak Riki, Kak Ina?
Ada Kak, udah bagus untuk Oke, kelompok 2. Kalau menurut saya Kak, kalau sudah 3 komponen tadi sudah terpenuhi, nah, oke itu Kak. Karena sudah ada tadi tujuan pembelajaran dan disampaikan sama Kak Adi, Oke. asesmennya sudah ada, terus aktivitas pembelajaran juga sudah ada. Itulah yang bisa dikatakan komponen backward extend tadi Kak. Berarti sudah Oke. terpenuhi. Siap, Kak. Kak Adi, saya sedikit ya Kak Adi untuk siap. menyempurnakan dari apa yang punya Kak Adi ini. Iya. Tadi kan lari bolak-balik Kak Adi. Ya. Alangkah baiknya untuk tingkatan berdiferensiasinya, ini kan 1 orang nih Kak Adi kan? Ya. Baliknya kan? 2 orang race. Iya, maksudnya kan satu-satu kan Kak Adi? Iya. Nah, jadi untuk pembelajaran kan kita tidak meminta anak untuk harus cepat. Itu kan untuk atletnya gitu Kak ya, untuk olahraganya. Tapi untuk pembelajaran bagaimana mereka bisa melakukan lari bolak-balik dengan menyenangkan, tapi secara tidak langsung mereka meningkatkan fisiknya kan gitu Kak. Iya. Nah, makanya kalau saya boleh saran, mungkin untuk berdiferensiasinya di pos pertama mereka melakukan lari bolak-balik sendiri masing-masing, ya kan? Atau katakanlah bertiga tapi masing-masing kelompok gitu ya Kak ya. Sekali 3 atau sekali 2 boleh saja. Nah di pos berikutnya mungkin bisa dia main lari bolak-balik tapi sambil mengambil kawan. Jadi lari 1 ke depan, ambil kawannya, lari ke depan 1, ambil kawannya, lari ke depan 1. Jadi tetap dimensinya lari bolak-balik tapi berkelompok gitu, berpasangan. Jadi akan lebih seru Kak Adi. Tinggal jaraknya dilebarkan sehingga tidak tabrakan, safety-nya lebih aman gitu. Iya. Terus yang berikutnya Kak Adi, untuk jaraknya mungkin bisa dari 3 meter dulu dicoba, 5 meter atau sampai 8 meter. Jadi setiap anak itu nanti mempunyai tingkat katakanlah kemudahan dan kesusahannya. Karena bagi anak yang tingkat prakteknya bagus, dia akan membosankan nih, masih cuma 3 meter aja nih. Nah, gitu. Iya, kurang Tapi kalau panjang. ada tingkatan-tingkatan berikutnya, dia merasa tertantang gitu Kak Adi. Oke, siap. Itu saja Kak Adi. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Baik, Kakak, kita dah di akhir sesi. Terima kasih kepada Kakak yang sudah mempresentasikan. Di sini Kakak di modul 1.6 ini akan melakukan upload ya atau katakanlah unggah. Silakan nanti unggah di LMS Kakak, ada 2. Yang pertama tadi sebelum diperbaiki, yang kedua hari ini yang sudah diperbaiki. Selanjutnya Kakak sudah mampu melakukan perencanaan pembelajaran dengan background design. Oke. Kita ada di akhir sesi Kakak. Semoga apa yang hari ini sama-sama kita lakukan kolaborasi ya, pembelajaran baik pengalaman maupun pembuatan modul ajar ya. Diskusinya semoga lebih memahamkan kita dalam membuat modul ajar yang lebih baik untuk pembelajaran kita. Baik Kak, di akhir sesi ini saya mengucapkan terima kasih di kesibukannya sudah hadir semuanya. Akhir kata sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita foto bersama dulu Kak di akhir sesi. 1, 2, 3. Oke. Siap, makasih ya Kak. Saya matikan dulu. Bentar ya Kakak. Oke, saya matikan dulu rekamannya.